ketua grup ini, ketua room ini, kebetulan itu Reda ya. Sorry kawan, Roy, kamu orang Korea kah? Saya markas terus. Mereka kamu apa? Panjaitan, Pak. Waduh, luar biasa ini. Ini nih, Ya, ini orang baik ini. Kalau ku tanya markanya langsung dijawab. abang Tuh, saya langsung ini, ketawa. abang saya ini. Siagian tau. Ini Siagian ini, Putra Mana dari luar Siagian? juga, donatur tau. Tapi narasi Jadi kamu kalau cantik tadi Roy. Narasi kamu cantik. Lanjut. kalau misalnya mau minta misalnya ini, Pak, entah apa pengacara, entah misalnya di Jakarta inilah ya, bukan mau meninggikan hati nih Pak, bukan Pak. Jadi adik saya, Bapak boleh cari di Facebook, di Instagram atau TikTok dia, Agung Tamtam Pak, cari Pak. Nah ini adik saya, kan dia S2 Pak, bagian kenotariatan. Dia waktu semasa kuliahnya di S1 dia adalah aktivis sebagai MKI. Iya, Nah, iya betul Pak. mantap. MKI, S1-nya, S2-nya Jayabaya. Ya walaupun saya sih di bawah dia Pak. Oke. Jadi nanti Roy, ini kan ketua header kita juga orang Korea. Target kita kan Rudi Jumparang Utagalung ini ya. Bukan Utagalung semua ya teman-teman ya. Iya, Ya, tapi kebetulan dia ada markanya. Jadi aku orangnya begitu. To the point saja. Jadi nanti Roy, kalau boleh dem-deman sama ketua Reda ya. Karena perlu itu nanti apa namanya tentang tata cara hukum untuk bagaimana ke depan langkah-langkah ya. Kalau boleh nanti boleh konfirmasi lewat apa nomor WA sama itu ketua ya. Di DM. Gak apa-apa ya. Iya, Bisa nanti jadi kita semakin sama- banyak yang sekarang speak up ya, semakin banyak speak up. Terima kasih para bulu. Cuma gini Pak ya, sebelum saya lebih jauh gini Pak, saya harus mengatasi juga gini Pak, si Mamon ini Pak, seram Pak kalau megang Mamon ini Pak. Ketika kita memegang uang, apa hasil pemberian orang, ini harus dikawal terus Pak, karena nanti di dalam pikiran kita sendiri nih Pak akan bergejolak. Ini gue tilep Pak, enggak nih saya ambil, enggak nih saya sisa, ini saya kirim aja segini, ntar juga dia dapat lagi, itu pasti Pak. Kenapa itu bisa dipotong, itu karena itu pasti. Jadi gini, Seperti itu. saya komentari sedikit. Dulu Boleh Pak. donatur itu orang-orang yang jujur, orang-orang polos. Artinya percaya dengan apa yang mereka utarakan. Karena Karena bawa firman Tuhan. mengatasnamakan hamba Tuhan dan firman Tuhan, mengutip ayat. Sekarang kita lihat aja sekarang, memaki-maki aja maki firman Tuhan mereka kan. Nah, jadi dulu itu kepolosannya. Tapi rupanya bantuan pelayanan itu seperti yang kau bilang tadi itu, karena nikmatnya pertama itu membantu ini, oh rupanya mereka baik juga, akhirnya mulai buat segala proposal, cara-cara bagaimana untuk mendapatkan dana seperti itu, dan kemudian memanfaatkan orang-orang yang teraniaya, contohnya si AB, iya kan? Lalu mereka buat donatur membuka rekening atas nama dia untuk dikirim. Kalau sudah seperti itu yang sangat berbahaya, maka itu berbeda dengan Edis TV ketika juga ditawarkan supaya membuat donasi untuk membantu korban bencana alam. Edis TV tidak mau, kecuali ada atas nama dana untuk bencana alam, bukan atas nama pribadi. Ini yang terjadi, yang merusak pelayanan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah apologet, yang merusak, yang membuat undur para spender-spender membantu. Ini yang kejadiannya, dan inilah akibatnya. Jadi kita belajar memang seperti yang dibilang aparat tadi itu, ya, belajar kita jangan terlalu polos. Sekarang kita harus jelas sasarannya kemana. Seperti ini ya, ketika berpolemik dulu, Ya, ketika berpolemik dulu si PC The King tentang anak dengan si Iskariot tentang anak Batak, itu langsung saya telepon istrinya.
Benar enggak? Karena si Iskaro mengatakan bahwa itu tidak benar bantuan si PCD King. Lalu pertama saya telepon dia, istrinya, karena waktu dia di penjara pertama itu saya yang mengkoordinir bantuan untuk si anak Batak dari US ini. Baik, kedua saya sudah stop karena sudah mulai terasa penyimpangan yang dilakukan Iskariot. Sekalipun Iskariot hari itu membuat dana meminta lewat saya juga 150 juta. Itu kita stop. Nah, kita telepon istrinya di Medan karena kebetulan itu di belakang rumah saudara saya juga rumah itu. Saya tahu rumahnya, itu kontrak dia di sana. Dan istrinya seorang pekerja. Itu bagaimana dengan dana, apakah saya dengar ribut ini di Komal tentang ini yang 5 juta saya terima benar. Rupanya ada juga dibantu. Adakah yang lain dibantuan masuk? Belum ada, Amang. Lalu mulai saya pelan-pelan mulai curiga satu persatu ini kan, kemudian bantuan seperti itu. Akhirnya dulu karena dari sini juga banyak mau menolong istrinya langsung. Tapi karena sudah ribut di mana-mana tentang ini, semua di sini nggak ada yang peduli lagi. Kawan-kawan di sini nggak ada peduli, kawan-kawan saya yang di Indonesia juga nggak ada peduli. Rupanya kami ini dimanfaatkan semua. Artinya saya juga merasa bersalah, seakan-akan bahwa saya ikut membuat mereka seperti itu. Iya kan? Sehingga ada juga mencurigai saya pada saat itu. Nah, itu semua kejadian yang hati. Jadi mulai sekarang memang kita belajarlah dari pengalaman. Jangan terlalu percaya kepada orang-orang yang seperti ini, yang membaca firman Tuhan ini. Bagus seperti yang di Komal ini, hanya si Opung di sini yang bernarasi tentang firman Tuhan. Gak usah kita semua di sini. Terlalu munafik seperti kemarin itu si Ilya Kristen itu ya. 10 menit firman Tuhan. Luas tiap pagi. Tapi 10 menit kemudian mencaci maki, termasuk si Angel stiker itu. Sama si Arnold, sama yang pendeta Apolos. Itu sangat memalukan seperti itu. Itu tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Coba itu, semua mengataskan nama firman Tuhan. Dan berharap kalau dia menyentil si Edis TV, naik viewernya. Ternyata masih tetap 40, 25. Yang lebih sadis kemarin juga, itu si Edis TV sudah pecah rekor 37.000 penonton, masih dikomentari miring. Iya, kalau seperti itu bagus, tapi aku nggak terima si Edis itu mengatakan seperti ini. Jadi oleh karena itu hadirnya di sini sekali lagi si Roy di sini, ya sama, artinya untuk boleh juga mengklirkan tentang ini, mengingatkan kawan-kawan yang lain, jangan lagi ada terjadi seperti yang lain itu ya. Sekali lagi, ada saya baca di Komal di bawah ini bukan apologetik Kristen. Ini adalah herder yang mau mencari hurje yang mencoba hurje, tahu kan? Hurje itu adalah selalu berkubangan di kotoran, apa saja dimakan kan? Sampah dimakan, diikuti kita ke belakang di dapur, di kebun diikuti. Seperti itu mereka. Apapun sekarang itu mereka makan sekarang itu ya. Ya nggak peduli. Di make up pun tetap mereka berkubangan. Jadi kita harus hati-hati seperti. Makanya itu ada versus di sini, herder versus hurje. Karena mereka menyebutkan kita itu adalah herder. Pas itu. Ya. Jadi mereka sebutkan hurje. Karena herder itu pemburu hurje. Di kampung saya itu herder selalu menang. Itu dipakai berburu itu. Jadi oleh karena itu kita tetap buru itu sampai tuntas. Tapi sampai mereka dihukum. Tapi kalau seperti ini mereka nikmati itu. Mereka bangga itu ada dinikmati seperti itu ya. Bergelimang dosa. Jadi sama seperti ini. Orang petugas sampah. Kalau kita di tempat sampah makan, kita akan muntah, akan muang. Tapi kalau seorang yang selalu bermain sampah, petugas sampah itu, di situ pun dia makan, bau kotoran dia akan nikmati. Jadi sama seperti itu mereka. Ya nyaman dia seperti itu. Itu dia sekarang hurje-hurje itu. Herder tidak pernah makan kotoran. Herder itu makan pilihan. Saudara saya di sini itu ada, dia punya anjing lebih mahal makannya daripada manusia. Dibawa ke dokter, operasi. Kemarin operasi dia syarat TJP anjingnya tahu berapa? Dibayar asuransi 21.000. Itulah herder. Boleh tanya di Amerika ini. Coba Google itu. $21.000. Ya.
Kalau herder, kalau di sini hurje murah, di 1 kilo di sini herder lebih murah dari Indonesia. Kalau hurje, maksud saya hurje, nggak ada harganya kan. Kalau coba di sini herder jangan coba diganggu, itu tidurnya dengan manusia, iya kan? Nah, jadi kita ini nggak salah dibilang, jangan tersinggung ya kawan-kawan kalau dibilang herder ya, malah bangga. Lai Jadi Putra, sebenarnya saya coba tambahkan dari yang disampaikan oleh Lai Putra ya. Iya saya tambahkan karena saya sering room city ya. Dan terima kasih saya diangkat masuk ke room itu. Termasuk Lia Kristen. Lia Kristen sudah saya kenal 2 tahun lalu. Ketika itu pengajarannya salah. Dan di situ banyak memang ada juga mengaku HKBP itu. Termasuk itu si Lontong itu, para saya juga itu si Nababan tuh. Edis Nababan, ya bukan Nababan TV. Setelah itu saya tinggalkan itu room. Setelah itu dia kembali ke Tritunggal. Dia itu tadinya JO. Setelah itu ya masuk lagi, masuk roomnya. Betul kata tadi si Fajar, si Putra. Dia itu kadang ya aneh ya, tiba-tiba tadinya dia itu penggemar berat Edis TV loh. Sampai gaya-gaya Edis TV dipakainya tuh, topi lah, apalah, Iya, kacamata lah, PT-PT-nya ya, begitu dia. benar. Ya, kan dia penggemar beratnya. Tapi ada yang menjadi masalah di situ. Saya lihat waktu si Bom kalah debat sama siapakah namanya, si Juma. Jumaidah. Ya, Jumaidah di rumah seseorang tuh. Nah waktu itu kan langsung redup itu si Bom. Karena saya tahu ini cerita saya paling sering ngiling-ngiling rumah Citi. Dan tak perlu untuk dikenal tuh. Terus saya lihat langsung dia curhat ke sana. Curhat dia ke sana. Terus kan ini spontanitas ini. Saya lihat rupanya ada di sana tentang ras kesukuan tuh. Saya coba lihat. Begitu juga ke room Griti. Griti itu kan keluarga besar daripada seorang Bom tuh. Dan saya juga sering diangkat sama dia, Griti. Nah ketika Griti melakukan pembelaan sama Bom berlebihan, maka juga narasumber Griti lari semua kabur. Apalagi ada situ kalak kita tuh. Kalak kita. Nah kembali kepada Lia Kristen. Ketika dia tiba-tiba munculkan itu seorang, apakah namanya ke Edis TV, Bom saya lihat, saya intip bewa curhat, ya toh. Saya diangkat moderatornya, ini udah nggak beres ini. Itu aja dibolak-balik 2 minggu sama Lia Kristen. Sorry Lia Kristen, saya harus buka ini. 2 minggu kau buat live, habis kamu ibadah pagi teduh, langsung kamu itu menyerang di TV. Saya typing lah ini di bawah, Putra. Muncung kalian, apalah yang muncung kalian? Isi kepala kalian batu kah? Langsung komen itu siapa? Si Lia Kristen. Naik opung katanya. Udah naik saya. Karena saya paling manja di room. Setelah itu saya naik. Langsung dibicarakan. Sebutkan ke saya apa kesalahan di TV. Tentang kata Tuhan. Saya bawa firman Tuhan. Ini karena tentang berapa lu kata. Saya bawa. Adakah yang menyangkal itu? Silakan, ini sisi kemanusiaan Yesus. Adakah Tuannya? Ada. Karena ada yang mengutusnya. Sederhana. 1 Yohanes 4:10, Wahyu 1:8, Matius 5:26. Ada yang menyangkalnya? Enggak. Lah kabur lagi ke Tritunggal. Begitukah narasi aslinya? Atau itukah hoax? Tidak ada. Setelah itu datanglah sahabat kita. Dia selalu menghormati saya itu. Maaf, saya itu poin, sahabatku Apolos ya. Kita saling menghormati. Kamu panggil saya Opung, terima kasih. Opung itu adalah gelar kepada tetua-tetua orang Batak. Tapi jangan lupa, aku juga menghormati. Tapi kamu mempersalahkan diri sendiri sehabis-habisnya. Begitu juga dengan Lia Kristen. Tapi kalian tidak tahu tentang teori diskusi, teori perdebatan. Kalian tidak tahu. Bahkan di room ini tak satu pun manusia ku tengok yang berbicara ini berlebihan sama di TV.
mencoba berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Rudi Sekaruk Jubalang Rapet ketika Judas Iskariot masuk surga. Ada nggak yang bantai itu? Ada nggak ribut? Jadi bolehlah aku katakan ini titipan. Saya katakan cuma segitu aja, saya izin turun. Itulah tentang room itu. Tetapi teman-teman, coba perhatikan. Siapa yang membuli Edis TV, maka dia akan hanyut. Coba lihat room itu. Saya gak usah kasih tahu, banyak itu room yang membahas Edis TV. Semuanya tenggelam. Karena apa? Kita bicara hati nurani, sanubari yang paling dalam. Bukankah kita bangga dengan kehadiran Edis TV? Bukankah rasa kacau kita, sakit hati kita, kebencian kita, jujur, ini kedagingan ya, kita tumpahkan lewat Edis TV, melalui muncung mulut Edis TV lah, kegalauan hati kita itu tersampaikan buat Cilema Jinawa. Ini kejujuran loh. Iya, betul. Itu yang terjadi. Maka teman-teman, tadi Roy sudah menyampaikan, Putra juga menyampaikan, kita sudah menyampaikan kepada kalian untuk kita mencerahkan kalian, agar kalian juga sebagai pemegang otoritas penuh menilai narasumber, menilai roomnya siapa. Hati-hati. Terakhir dari saya, orang bijak yang mengatakan, kata-kata bohong, kata-kata dusta sesat yang selalu diulang-ulangi berulang kali, dan setiap kali itu diulangi, percaya kalian ke saya, percaya kalian kepada orang cerdas dan bijaksana itu, maka itu akan menjadi pembenaran kepada kita. Terima kasih. Lanjut Roy. Tolong disaling follow ya, kawan-kawan kita follow yang belum. Saya tah. Lanjut. Apa-apa, tadi saya potong, maaf ya, lanjut. Iya, ya nggak apa-apa, Pak. Jadi kalau buat kita solusinya, kita carilah bagaimana buat ke depan seperti apa. Selain ada ketua, ada pemimpin kita, ada bendahara, harus ada penasehat juga, Pak. Jadi apabila ada melakukan kesalahan, jadi bisa menegur juga dia, Pak. Terus harus ada pembukuan yang terbuka, transparan, biaya pengiriman, biaya transfer, biaya yang udah disampaikan, bahkan sampai yang si pengirim, si pengantar ibarat mediator, sampai pengurusnya itu kita harus terbuka semua biayanya berapa. Harus terperinci, Pak. Detail semuanya. Jadi jangan hanya karena masalah ini donasi kita jadi terhenti, akhirnya perbuatan baik kita pun jadi hilang, niat baik kita jadi putus, dan Tuhan tidak inginkan itu karena akan putus juga nanti rezeki kita kan. Jadi biarlah terus pekabaran firman tersampaikan, diberitakan sampai udah mancanegara ini kan, udah sampai ujung bumi ini. Biarlah terus itu sampai, dan biarlah kebaikan ini terus mengalir buat mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, kita di sini berkumpul, kita lah nanti yang paling pusing nanti buat membantu siapa ini. Kelompok-kelompok donasi pengirimnya, sampai ibaratnya naik ojeknya dia kalau nggak ada motornya, buat kakinya dia, bensinnya dia, atau apalah itu, Pak. Harus perinci detail itu. Kayak orang Cina ini, Pak ya. Itu 50 perak pun mereka dihitung, Pak. Kita harus belajar dari mereka. 1 perak pun dihitung. Karena dari 1 perak, dari 1 perak dikali 1000 karyawan, udah 1000 dia. Kayak aplikasi ini kan ngambil untungnya sudah besar juga aplikasi. Dari 1 rupiah, udah berapa juta dia dapat dari aplikasi. Seperti itu. Jadi sebenarnya intinya kejujuran lah. Jujur biasanya jujur sih, Pak. Cuman gini, itulah maka tadi saya bilang, hati-hati si ular ini ketika dia megang uang ini akan ada godaan ini, sulit itu. Ini saya mau kesaksian sedikit lah kalau mengenai uang ya.
eh, ketika saya mendapatkan uang, harusnya tadi saya harus membayar sesuatu. Karena saya berpikir mudah dapatnya, zaman saya dulu ini, gampang besok dapat lagi, ini habisin aja dulu. Gitu bang, parah. Jadi habis dia, besoknya ada lagi. Itu si iblis buat begitu, seperti godaan kepada si Adam dan Hawa ini. Cara si ular gunakan. Lalu kita salahkan si ular, padahal dia hanya menggoda. Kita yang pakai kok duitnya. Nah makanya kita harus saling mengawasi gitu bang. Seperti itu. Saling bekerja sama ya kayak gini kan. Saling mengawasi kan. Dari luar dikirim, aparat yang mantau cek semua. Seperti itu, harus saling berkoordinasi satu sama lain. Jangan ada yang ditutupi. Kalau ditutupi ya kita harus curiga ini. Gini pak, kalian ngobrol lah di grup bagaimana, seperti apa. Tegur langsung ke orang itu. Atau kita keluarin ganti lagi yang baru. Atau kita coba tes lagi. Gitu, seperti itu. Karena suatu kebiasaan itu akan sulit diubah nantinya. Jadi memang kalau bantuan-bantuan pribadi kadang-kadang kita nggak bisa monitor, ya kan kawan-kawan yang lain. Tapi setelah dengan ini mereka sekarang pada speak up. Loh, gimana ini dengan kejadian seperti ini? Jadi artinya memang ya banyak ribuan orang juga yang baru bertobat, yang tertarik dengan terkesima dengan ayat-ayat firman Tuhan. Oh, saya bisa luar kepala ayat firman Tuhan. Saya salah satu apologi yang terkenal dia di seluruh dunia, hanya 10 orang termasuk saya, kata si gendut itu kan. Mulut orang terengah, terkesiga bahkan yang polos-polos. Saya butuh ini untuk ini anak saya butuh untuk gereja saya ini. Lalu mengalirlah dana-dana bantuan itu. Iya kan? Sekali coba bayang kalau 100 rupiah. Seperti tadi orang China itu kan hitungannya itu memang apa jelimet. Coba kalau 1.000 rupiah sekali 1.000 100 orang satu hari. Minimal saya bilang gitu. Karena ada orang kasih 100.000, ada yang kasih 1 juta. Nah dia nikmati, akhirnya melenceng pemberitaan firman Tuhan. Ketika dia ada menegur dia, kan langsung diludahi kan, diturunkan kan dari komalnya. Ya, itu dia semburannya, ya ludah sama seperti sang penggugat sama. Itu abang berada itu soal ludah. Nah, jadi tidak akan bisa orang menegur dia di komal itu. Nah, mengapa seperti tadi seperti cerita Bu Ketua tadi, Bu Reda, Bu Herder tadi, Ketua Herder tentang si MKC yang dengan itu di luar prediksinya si gendut itu. Di luar prediksinya itu pernyataan seperti itu keluar dari seorang tahanan penjara MKC, keluar pernyataan polosnya bahwa dana itu dimakan, sangat meresahkan itu. Karena ketua Bustaman di sini, ketua Murtadin si Amerika, sudah pernah ke sana juga dia ke tempatnya si MKC, tanya tentang bantuan itu. Udah pernah dia ke penjara itu, waktu di penjara dia si Bustaman, itu kan ketua Murtadin si dunia, si Amerika dia di sini. Orangnya selalu ada komalnya di YouTube kan. Saya pernah bertemu beberapa kali bertemu. Salah satu dia juga orang kecewa itu tentang bagaimana orang-orang para apologet Indonesia ini sangat memalukan itu. Ya, dia selalu mau dicurhati sama kita kalau dia. Jadi yang saya maksud ini memang kita tidak bisa monitor orang-orang polos, tapi dengan keberadaan ini sekarang ini Tuhan tidak biarkan. Nah, seperti ada juga beberapa saya baca di komen, kenapa itu tidak diselesaikan di belakang layar. Sekarang Tuhan izinkan itu dibukakan itu supaya nampak mana rumput, mana padi. Ya karena selama ini orang kan kalau dilihat dari helikopter, kita pikir itu padi sedang menguning, tahu itu ilalang, iya kan? Nah sekarang Tuhan pisahkan itu, izinkan ini terjadi. Tidak apa-apalah kita malu sementara ini dengan berhadapan dengan RT, dilihat orang sesama bertengkar. Tapi disinilah akan diuji. Mana emas, mana kembang layang, lainnya itu. Jadi kalau yang tahan uji itu
Seorang yang jujur dia kalau salah pasti minta maaf. Tapi kalau orang yang sekalipun dia mengatakan hamba Tuhan master teologi atau apapun, kalau sudah memang sudah dibaluti kebencian, dia tidak akan minta maaf, bahkan dia akan membeberkan kesalahan orang lain. Kejadian kan, seorang pendeta membeberkan semua, mensipil alamat-alamat yang sangat riskan, sangat privat di YouTube dan di Apologet. Itu sangat memalukan seorang menggelar pendeta. Nah, maka kalaupun orang mengatakan bahwa dia itu pendeta palsu, tidak ada jasanya, saya rasa dia tidak marah. Sekalipun benar dia itu adalah S3, tapi dengan tindakan seperti itu bisa dikatakan juga pendeta palsu. Karena pendeta itu adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan, menarik orang datang kepada Kristus. Tapi kalau orang seperti dia itu, sekalipun dia S3 benar-benar dari sekolah teologi, tapi bisa dikategorikan bahwa dia itu pendeta palsu. Sama seperti seorang jaksa, sekalipun dia seorang jaksa, tapi ketika dia hukum dipermainkan, maka dia tidak disebut lagi jaksa, tapi seorang penipu dan masuk penjara. Apa yang kejadian? Dia dicopot gelarnya sebagai jaksa. Sekalipun tetap dia ada punya SH, MA, MSc dan MM dan sebagainya. Nah, ini kejadiannya. Nah, ini double kesalahannya nih ya, sudah double ini, triple malah. Dia bukan pendeta, bertahan mengaku pendeta, ketika dicoba mana ijazahmu, di mana sekolah teologiamu, dia tidak mau sampai sekarang. Dan mengatakan 10M, itu tidak masuk logika pernyataan seperti itu. Jadi kita tetap hati-hati di sini ya. Saya banyak kenal di sini nih, yang di Komal, apa nih, banyak donatur, berbahaya. Mulai sekarang stop bantuan kepada orang-orang yang mempermainkan donasi, menolong orang seperti MKC di penjara 4 tahun disiksa, tapi duitnya dimakan. Termasuk anak Batak yang di penjara duitnya dimakan. Anak istrinya terlantar di Medan gara-gara donasi dimakan. Nah, seperti itu. Jadi soal yang, maaf juga saya tambahkan untuk informasi bagi kita, bahwa ada seorang juga yang mau berkorban, yang hari itu rela menggenapi kekurangan duit si untuk keluar dari penjara. Si anak Batak sudah digenapi itu kekurangan yang sedikit itu ya. Jadi yang bersangkutan sudah ngomong dengan saya di telepon saya, Putra, itu yang dia minta itu sudah saya tutupi untuk khusus kekurangan yang ada berapa juta itu untuk keluar dari penjara ini kan, menggenapi itu kan, karena memang betul dia duitnya ada di sekitar 300 juta lebih diblokir, dan itu pun bukan uangnya, itu adalah uang dari ketika dia beternak babi itu, ya kan, beternak babi itu kan banyak yang bergabung dengan dia. Jadi artinya dia bukan penipu, si Abi itu bukan penipu, dia itu memang asli bahwa memang diblokir dia punya. Hanya saja beberapa narasi kemarin-kemarin yang kurang apa. Makanya pernah saya bilang sama Bu Reda, saya mau bertelepon dengan Bu Reda tentang banyak hal, khusus tentang anak Batak. Begitu. Terima kasihlah kontribusimu Leko ya, Putra ya. Itulah kita, apalagi kita orang Korea ya. Si boru bakara, suara puas, suara marah itu kan hanya sesaat saja. Tapi di situ adalah untuk mencari solusi di antara kita. Karisteng itu di seluruh dunia, di bumi ini, di bawah kolong langit memang suka memberi kalau dia ada sedikit berkelebihan. Sorry teman-teman, sahabatku, di room kita di sini bukan bicara ras, bukan. Kebetulan di room ini ada orang Korea ya. Kami orang Korea ini begitu polosnya loh. Kami orang Korea, kalau masalah kesetiaan tentang hati, jangan tanyakan kami. Jangan tanyakan kami. Berbagi juga jangan tanyakan kami. Ya. Tetapi ketika ada orang-orang berbuat salah, jangan tanya kami juga melibas mereka. Karena itu sudah diajarkan sama kami waktu anak-anak. Dan juga tentang tata adat budaya kami.
Sorry ya teman-teman sahabatku ya, semua kita sama. Artinya tujuan daripada room ini adalah untuk memperbaiki di antara kita sesama kita, baik sebagai pendengar, penonton, baik juga sebagai narasumber. Koreksi itu harus, tidak boleh tidak. Untuk apa dia dikoreksi? Agar dia bisa belajar introspeksi diri. Kalau dia tidak bisa dikoreksi, saya katakan sekali lagi, dia akan menjadi otoriter dan diktator. Itu berlaku kepada seorang Bom-Bom. Sorry Bom-Bom, aku sebut-sebut namamu. Ya, makanya saya katakan, saya marah kepada kamu ketika kamu mencoba berbaikan dengan saya. Kamu katakan saya akan bijaksana sebagai orang tua, saya bisa menerima itu. Tetapi ketika live kamu memasukkan Rudi Sekarang Jumbalang sama Alvin, siapa namanya itu ya, nama-nama Cina kayaknya, kalau nggak salah itu Mualaf itu. Di situ saya marahnya. Artinya kamu ngelas kepada saya. Terima kasih kamu temukan saya di room kecil. Tapi kamu tidak bijaksana. Maka itu saya libas lagi kamu. Tapi saya sekarang udah mencoba berkata-kata baik juga sama kamu sekarang. Dengan bijaksana yang kau katakan. Ya kalau itu tersampaikan kepada kamu. Karena kamu juga kan punya akun banyak gitu tuh. Ya, banyak sekali akunmu. Kenapa? Salah sedikit di apa ini, pindah lagi ke ini, pindah lagi ke situ. Itulah tidak kekonsistenan. Lihat itu Sofiatul, cuman satu akunnya. Paling 2, 3. Lihat itu di TV, cuman 2 akunnya, selesai titik. Kalau salah belajar dia introspeksi diri. Saya kau tanya, berapa akun saya? Cuman 1. Baru kemarin aku belajar bikin akun baru. Itu pun kalau karena akun ini di-report, di-banned. Saya pikir banned permanen. Jadi itulah tentang kita. Agar kita belajar dari kesalahan kita. Bukan mencari pembenaran-pembenaran di dalam diri kita. Ya, jadi teman-teman, narasi tadi Putra bagus ya. Bukan karena orang Korea dia saya bela, bukan. Itulah kami. Itulah adat kami. Begitu juga dengan sahabat Koroi tadi ya. Terima kasih, nanti tolong konfirmasi sama itu Reda ya. Lewat DM ya. Karena butuh kita nanti kekuatan. Ketika nanti harus ada pelaporan kepada polisi ya. Karena sebenarnya untuk membawa si lontong ini ya, ke Hotel Prodeo sebenarnya sederhana. Kenapa? 1, mantan narapidana. Itu yang menjadi memberatkan dia. Mantan narapidana itu apapun case-nya itu, kasusnya itu paling